Kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita, walaupun sejak subuh, ya, saya jam 2 pagi sudah bangun, sudah mulai hujan. Tapi bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita yang indah untuk bisa bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Biarlah kita akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saudara, kalau kita tadi menyanyikan Aku Siap, saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Kadang-kadang firman Tuhan itu berisi satu kasih yang indah sekali, kadang-kadang firman Tuhan berupa satu teguran. Ya, jadi kalau teguran berarti keras, tapi semuanya dengan satu tujuan, untuk kita bisa menikmati anugerah Allah. Bukan untuk menyakiti kita, sebab Tuhan yang sudah menciptakan kita memberikan otoritas yang indah bagi kita sekalian. Kita yakin. Mari kita bersama-sama pada pagi ini kembali akan belajar firman Tuhan sebelum memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita membaca dari Matius pasal 6 ayat 60 ya sampai dengan 64, kemudian ayat 44. Ayat 60 sampai 66 ya. 6 ayat 60 sampai dengan 66. Ya, Yohanes. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Allah. Saudara, pagi ini dalam kesempatan yang indah kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema. Resiko jikalau kita meninggalkan Tuhan. Resiko yang harus ditanggung jikalau kita meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, ini satu perhatian yang indah daripada Tuhan. Tadi di dalam ayat yang sudah kita baca, kita melihat satu peristiwa. Saat Tuhan mengajar, ada banyak murid-murid Tuhan yang menganggap bahwa pelajaran Tuhan Yesus itu begitu keras. Mereka tidak sedia menerima itu, lalu kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, meninggalkan Tuhan Yesus karena tidak suka dengan pengajaran yang keras itu. Tapi Tuhan memaksa mereka tidak. Sama sekali tidak, karena Tuhan mengatakan, ya, kita ini harus sungguh-sungguh menerima itu dengan hati yang tulus. Keras, ya, lembut, itu adalah anugerah daripada Tuhan, ya. Waktu saya masih mengajar, saya dikenal oleh anak-anak sekolah ini guru yang galak katanya. Padahal saya nggak pernah memukul orang, ya, nggak pernah memaki orang, tapi saya hanya bertindak dengan tegas, disiplin supaya mereka menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu sebaik-baiknya. Saya pernah tanpa disuruh orang sekalipun datang ke 2 tempat di depan pintu gerbang sekolah ini. Tidak, sebab mereka sengaja menyembunyikan dan kemudian menjual minuman keras di sana. Saya langsung punten blos masuk ke dalam. Dan ternyata di sana ada 4 murid saya kelas 3 SMA mau ujian hidup seperti itu. Dan saya tegur dengan keras mereka ini. Suruh keluar dari tempat itu, tidak ada yang berani ngutik saya. Yang di depan di warung itu tidak ada yang berani ngutik saya. Saya marahi mereka, suruh keluar dari tempat itu.
Ya. Dan saya katakan, saya panggil orang tuamu ya, supaya orang tuamu tahu bahwa kamu itu berbuat hal yang sia-sia di tempat ini. Dan kemudian mereka keluar ya, masuk ke halaman sekolah. Nggak tahu selanjutnya saya bagaimana. Dan satu dari murid yang saya temui di warung ini, dia kemudian sadar menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dia bertemu dengan teman saya di Jogja, sedang menyampaikan ceramah mengenai narkoba. Dia berceramah tentang narkoba. Lalu teman saya waktu istirahat mendekati dia. Kamu asalnya dari mana? Dari Bandung. Sekarang saya tinggal di Jakarta, jadi hamba Tuhan. Kamu di Bandung sekolahnya di mana? Di Trimulya. Siapa guru agamanya? Pak Yohanes. Dia mengatakan Pak Yohanes galak ya, kata teman saya Pak Yohanes. Enggak, Pak Yohanes bukan galak, orangnya disiplin sekali. Saya sudah janji kepada Tuhan. Waktu saya akan mengajar, saya tidak tahu Tuhan izinkan di mana saya mengajar. Saya cuma berdoa, kalau Tuhan izinkan saya mengajar, saya akan memberikan yang terbaik. Dan itu yang saya lakukan selama saya mengajar. Tidak mendatangkan kebencian kepada murid-murid. Tapi murid-murid saya sangat menghormati saya dan sangat mengasihi saya. Ada apapun masalah dia datang kepada saya. Saudara, orang tidak suka dengan disiplin. Waktu Tuhan mengajar, tadi ayat sudah dikatakan, mereka murid-murid Tuhan itu banyak meninggalkan Tuhan. Tapi ingat saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak pernah tanpa satu tujuan yang baik. Tadi nyanyian mengatakan, ya, begitu indah bahwa Tuhan itu baik, dia peduli dengan keadaan umatnya sekalipun. Saudara ingat Yudas Iskariot, selama 3,5 tahun bersama dengan Tuhan, dia tidak benar. Tapi Tuhan tidak langsung mengusir dia. Keluar kamu, tidak usah ikut lagi. Tidak. Sampai berakhir, sudah dinasihati berulang kali, dikasih dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema resiko yang harus ditanggung jika kita ya meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan dimulai dengan meragukan kebenaran firman Allah. Saudara dengar firman Allah, susah, keras bunyinya, ya, isinya dan sebagainya, tidak langsung kemudian saudara menggunakan ini. Oh kayak begitu ya, ajaran Tuhan Yesus itu tidak senang dengan saya mah senang begini-begini. Lalu pergi, mengeraskan di sini, meragukan kebenaran firman Allah. Kemudian yang kedua, tidak lagi mereka mau berharap kepada Tuhan dan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah murtad. Sama sekali tidak peduli kepada firman Allah, lalu kemudian kembali mencari apa-apa yang mereka sukai di dalam kehidupannya. Sekarang kita melihat tayangan-tayangan televisi manusia di akhir zaman ini. Peraturan pemerintah ada, ya. Agama ada, tapi kemudian kita melihat manusia di akhir zaman ini makin hari makin jahat. Mereka menghendaki supaya wabah virus corona ini berakhir, bisa hidup dengan tenang lagi. Tapi mereka terus melakukan kejahatan, bermacam kejahatan yang dilakukan, bukan sadar, tapi makin hari makin bertambah jahat. Ya, bukan Tuhan membiarkan, Tuhan memberi nasihat. Penyakit dan sebagainya itu tanpa izin Tuhan tidak akan terjadi. Saudara ingat, kalau tidak percaya saudara baca kitab Ayub. Itu dialog antara Tuhan dengan setan. Ya. Ayub mengalami sakit kuru yang hebat sekali. Sampai istrinya kekayaannya sudah habis. Sekarang dirinya sakit parah. Istrinya datang kepada Ayub, diasingkan sendiri. Saking parahnya sakit itu, gatalnya luar biasa, bukan menggaruk pakai jari ini, pakai pecahan genteng, pecahan gitu langsung digaruk-garuk begitu sampai luka-luka keluar darah. Penderitanya begitu hebat.
Istrinya datang, bukan menghibur suaminya. Dia berkata istrinya kepada Ayub, gimana? Masihkah kamu percaya kepada Allah? Lihat keadaan dirimu. Keadaan dirimu seperti itu. Lebih baik kamu hujat Allahmu, lalu kemudian matilah kamu. Istri seperti itu, luar biasa ya. Tapi Ayub berkata, perkataanmu seperti perkataan orang perempuan yang gila. Apakah aku harus menerima yang baik saja daripada Tuhan? Yang tidak baik aku tolak. Ayub tidak menghujat Allah. Dia tetap menerima apapun yang diizinkan oleh Tuhan. Memang Tuhan izinkan untuk membuktikan kepada iblis bahwa Ayub itu betul-betul seorang yang mengasihi Allah, tulus hatinya, dan berhasil menang. Dan Tuhan berkati 10 kali lipat daripada sebelumnya. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi hati-hati. Kita belajar firman Tuhan, kalau kurang mengerti, kurang jelas, saudara bisa bertanya. Ada pengerja-pengerja yang siap untuk bertanya firman Allah. Saya senang kalau misalnya ada orang datang ke rumah menanyakan firman Tuhan, ya bersama-sama. Bahkan dari luar juga ada yang datang kepada saya, minta didukung dalam doa masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya dan sebagainya. Itu satu tindakan kita. Kalau kurang mengerti, jangan langsung kurang mengerti gitu. Kalau saudara belajar di sekolah lalu nggak ngerti, keluar dari sekolah deh, kapan sudah bisa mengerti? Untuk bisa mengerti ya belajar. Saudara, saya pernah sekolah kelas 1 SD kan? Sampai sekarang saya ingat buku bacaan, belajar membaca. Ini si Didi duduk, ia makan nasi. Itu kelas 1 SD saya masuk belajar membaca situ. Itu si Minah, ia minum air. Sampai sekarang ingat. Kalau tidak dipelajari pelajaran-pelajaran seperti itu sampai sekarang ya tidak bisa baca. Kalau tidak mau belajar seperti itu. Ya, firman Tuhan itu memang tidak semudah apa yang kita bisa cernakan dan pikiran. Sebab sifatnya rohani. Jadi yang pertama meragukan kebenaran firman Allah, tidak lagi mau berharap kepada firman Allah, dan ketiga murtad. Ibrani pasal 10 ayat 25 sampai dengan 30. Ibrani 10 ayat 25 sampai dengan 30. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Dengar baik-baik, kalau kita tidak peduli, tetap akibat yang kita harus hadapi karena kita meninggalkan Tuhan. Mengapa seorang meninggalkan Tuhan? Ya, mengapa? 1, firman Allah tidak berakar dan tidak bertumbuh. Tidak berakar dan tidak bertumbuh. Dengar, telinganya dengar, matanya melihat, tapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Sebab itu datang ke gereja, pulang dari gereja, firman Tuhan itu tidak pernah bertumbuh. Kalau misalnya kurang di gereja, misalnya di rumah itu harus ada waktu kesempatan diulang kembali, dibaca perlahan-lahan. Ya, jadi firman Allah tidak bertumbuh dan tidak berbuah-buah. Mengapa? Ya.
Tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Tidak dimengerti. Satu, tidak dimengerti. Kemudian apa lagi? Mengeraskan hati. Tidak mengerti, mengeraskan hati. Masa bodoh dengar tiga naon. Tidak seperti itu. Jangan main-main ya. Kalau jemaat biasa mungkin bisa seperti itu. Ada hamba Tuhan juga seperti itu. Gak mengerti asal aja. Ngomong asal saja. Ya. Dari dulu, dari muda itu saya seringkali mengamati kalau orang berkhotbah itu saya mengamati betul-betul. Tidak cuma senang berjingkrak-jingkrak dengan semangat begitu. Memang saya senang semangat gitu orang begitu. Tapi saya melihat firman yang disampaikan itu setuju dengan firman Tuhan atau tidak. Kadang-kadang ada tidak. Tidak pernah ada bertemu seperti Tuhan Yesus. Ya, tidak ada. Dia tidak mengejar kemuliaan dunia, tidak mengejar popularitas diri, tidak. Tetap melayani dengan penuh kesabaran. Itu Tuhan Yesus. Firman Tuhan sifatnya rohani, harus diterima dengan iman dan dengan kerendahan hati. Diterima dengan iman dan kerendahan hati. Jadi firman Tuhan itu sifatnya rohani, tidak bisa pakai akal budi ini. Ya, tidak bisa sampai dimengerti oleh akal budi ini. Coba sekarang saya tanya aja begini. Firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Rasul-Rasul ini, terlebih berkat memberi daripada menerima. Mudah nggak diterima oleh orang dunia? Terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau untuk lahiriah, secara intelektual, menerima itu lebih baik daripada memberi. Kalau memberi, saudara punya 100.000 di kantong, saudara berikan kepada orang 25. Bertambah atau berkurang? Ayo, ini hitungan ini. Nggak usah malu-malu. Secara logika kita berpikir, uang saya tinggal 75, ya kan? Tapi aneh firman Tuhan mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu firman Allah. Jadi kalau tidak diterima dengan iman, tidak akan bisa jadi berkat buat kita sekalian. Dan Tuhan mengajar. Saya ingat luar biasa firman Allah ini. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Satu hari saya dari muda itu sering menyisihkan sedikit uang. Nanti saya berikan kepada orang-orang tertentu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan melayani pekerjaan Tuhan di daerah. Satu hari saya berpikir ini uang dikasihkan sama siapa ya. Tiba-tiba saya ingat seorang teman saya orang Jawa di daerah di Jawa Timur. Daerah kecil, kampung sekali. Namanya seorang nabi yang terkenal di perjanjian lama siapa? Keturunan bangsawan ya, jadi seorang nabi. Namanya Yesaya. Saya tidak tahu alamatnya persis jalan apa, nomornya berapa gitu. Saya hanya ingat dia tinggal di desa ini. Kirim kata saya, pakai pos wesel kirim ke sana. Terserah nanti kalau misalnya sampai ke sana atau tidak ya. Saya pokoknya ingat dia langsung kemudian kirim. Setelah kira-kira 2 bulan baru kemudian dapat jawaban. Dia kirim surat kepada saya sampai saya menangis. Seorang hamba Tuhan tinggal di daerah melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam suratnya dia berkata, terima kasih Bro Teksan buat kirimannya. Uang itu tepat waktunya. Saat itu saya dalam keadaan yang gelisah. Istrinya mau melahirkan, dia memanggil bukan bidan, bukan dokter, dukun beranak. Dukun beranak minta minyak kayu putih aja. Nggak punya uang beli minyak kayu putih ini. Ya, dan pas dalam keadaan seperti itu, uang itu sampai diberikan oleh nggak tahu RT atau dari kelurahannya. Dia berkata dengan uang itu ya waktu itu masih lumayan masih itu ya. Saya bisa menyelesaikan semua masalah ini. Nah itu indahnya. Bukan soal duitnya nanti dibelikan apa. Itu indahnya kita menolong memberikan satu kebaikan bagi orang. Bukan dinilai. Ya kalau dinilai secara logika diberikan itu ya kurang duit kita ini. Tapi Tuhan mengajar kepada kita terlebih baik memberi daripada menerima. Menerima enak. Ya, seperti zaman sekarang. Saya sedang ngobrol di rumah.
tiba-tiba ada anak remaja datang kepada saya, minta uang buat ongkos jalan, kenal juga tidak, ya minta uang kepada saya untuk ongkos jalan. Ini ada suratnya, saya tahu orang yang menyuruhnya, ya minta uang, kata saya no, kalau bukan gerakan firman Tuhan saya tidak akan memberi. Ya, teruskan. Motivasinya dalam sekali lagi, motivasinya dalam mengiring kepada Tuhan tidak benar. Dengar baik-baik. Mengiring Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, motivasinya tidak benar. 3,5 tahun Yudas Iskariot dididik oleh Tuhan dengan penuh kasih. Tidak dibedakan oleh Tuhan, sama mengajarkan kepada dia yang lain begini. Dia juga Yudas Iskariot mendengar begitu. Tapi selama 3,5 tahun ini, dirinya itu tidak benar dipenuhi dengan firman Tuhan. Sama sekali yang dipikirkan hanya materi, sebab dia bendahara di dalam rombongan Tuhan Yesus ini. Seringkali dia tidak berbuat tidak jujur. Ya, Tuhan tahu, tapi Tuhan menasihati. Sampai pengkhianatan itu pun diberitahukan sebelum dia melakukan bunuh diri terakhir ini. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu kasih daripada Tuhan supaya dia sadar tapi tidak mau sadar. Motivasinya tidak benar dalam mengiring kepada Tuhan maupun melayani pekerjaan Tuhan. Dan dia jual gurunya itu kepada orang-orang Farisi, 30 keping perak harga seorang budak. Waktu dia mengantar, ya, orang Farisi dan tentara Romawi ke Taman Getsemani, Tuhan sedang berkumpul dengan muridnya. Ditunjukkan itu yang harus ditangkap, ya, memeluk burunya, mencium burunya, jadi tahu semua tentara dan kemudian Yesus yang ditangkap. Seperti itu. 3,5 tahun dilayani, motivasinya tetap tidak berubah, jahat. Dan kemudian dia melihat bahwa Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian diadili dan akan disalibkan. Dia bawa uang 30 keping perak ini, ya, dia lemparkan kepada imam-imam yang sedang berkumpul itu, dan kemudian dia pergi dari sana. Bukan bertobat, tapi dia ambil tali, gantung diri, bunuh diri. Saudara perhatikan firman Tuhan. Tidak benar di dalam mengiring kepada Tuhan itu berakibat kepahitan dalam kehidupannya. Dan itu harus disadari. Tadi ayat-ayat sudah kita dengar, ya. Yudas Iskariot seperti itu. Nah, bagaimana dengan Petrus? Petrus bersumpah malah. Dia berkata, berani bersumpah aku tidak mengenal dia. Ketika ada perempuan mengatakan, dia muridnya, dia satu darah dengan Yesus ini, saya tahu dia. Dia berkata, berani sumpah aku tidak mengenal dia. 3,5 tahun. Takut karena masalah seperti itu. Saudara, sampai kapanpun kita mengiring kepada Tuhan, masalah yang akan terjadi itu banyak. Saya dari muda mengalami banyak masalah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kebencian, iri hati, usaha-usaha yang tidak baik. Saya bersyukur Tuhan sudah mendidik saya dari kecil untuk bisa bersabar. Jadi dihina, saya tidak balas dengan benar. Ya, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Motivasinya tidak benar, jadi hati-hati. Kalau saudara mengiring pada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, perhatikan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Orang teh, iya salahnya. Salah kalau sudah menderita ya, ngapain. Teruskan, sukses secara rohani dan secara materi. Ya. Tidak lagi mau bersandar kepada firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan 20 saja. Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku.
dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli padaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kaya secara lahiriah, uangnya banyak, dan kaya secara rohani. Menjadi satu kebanggaan bagi banyak orang. Tapi Tuhan itu tidak pernah dua-dua ini kemudian dipakai satu kebanggaan. Biasanya yang jadi kebanggaan itu kalau misalnya dalam gereja, wow gerejanya sudah diberkati begini-begini. Bukan caranya membimbing mereka datang kepada Tuhan Yesus, tapi dengan uang yang datang. Dan ini akan jadi rebutan di dalam gereja. Kalau misalnya berlimpah seperti itu jadi rebutan. Lihat, ini satu contoh gereja namanya Laodikia, tapi gereja yang sungguh-sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Kaya, tidak kekurangan suatu apapun, tapi mereka menyingkirkan Tuhan. Ayat 20 mengatakan, tengok aku berdiri di buka pintu sambil mengetuk. Masih sudah tersingkir keluar dari gereja, masih mengetuk pintu. Meminta supaya mereka sadar. Tapi tidak sadar, mereka mengalami kehancuran. Saya tidak ingin ada orang anggota gereja, orang Kristen, hamba Tuhan mengalami kehancuran. Tapi banyak mereka juga yang mengalami hal seperti ini. Karena tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tapi kepada kekayaannya sendiri. Nggak salah, kalau saudara kaya itu nggak salah. Tapi tanya dulu bagaimana dengan kekayaan saudara ini. Yang pertama, carinya benar atau tidak. Lalu bagaimana saudara menggunakan kekayaan itu? Hanya untuk bersenang-senang memenuhi hawa nafsu kita, atau dengan cara yang baik, ya. Dari muda saya mempelajari tidak sedikit hamba Tuhan yang hancur kehidupannya karena mereka tidak benar di dalam melayani pekerjaan Tuhan, tidak dengan hati yang tulus, ya, tidak dengan hati yang tulus. Saya pernah menasihati, mengingatkan seseorang untuk melakukan yang itu. Yang berikutnya adalah penderitaan. Penderitaan terjadi dengan kehidupan orang Kristen lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Karena ya kesalahan sendiri. Meninggalkan Tuhan karena penderitaan. Penderitaannya itu datang karena kesalahan sendiri, bawa karep sendiri. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kesalahan diri sendiri ingin memuaskan hawa nafsunya. Jadi Tuhan tidak mendengar doanya dan dia mengalami penderitaan dengan semua itu. Jadi hati-hati, saudara boleh berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, tapi kaji dengan baik-baik. Kalau tidak dijawab, jangan seperti orang dunia, pokoknya minta apa mesti sekarang. Kalau anak-anak, punya anak ya, kalau misalnya minta sesuatu kepada orang tuanya, tidak langsung dikasih. Berbuat apa anak-anak? Gogoleran, ceri. Kadang-kadang mau naik sekolah.
Saya lihat banyak anak-anak seperti itu. Saya waktu SD jalan ke Kali Pak Apo, dekat seberang pesantren itu ada teman sekelas saya. Saya jemput dia supaya saya jalan-jalan sama-sama ke sekolah. Tapi begitu saya datang ke sana, anaknya sedang menangis. Ya, ribut. Pokoknya tidak mau sekolah, tidak mau. Jadi saya keluar lagi dari rumah itu, berjalan sendiri. Itu anak kecil. Jadi kalau kita berbuat seperti anak kecil, memaksa orang tua kita memenuhi keinginan kita, ini itu tidak benar. Apalagi memaksa kepada Tuhan. Kalau kita meminta suatu kepada Tuhan, punya otoritas. Tuhan yang memberi sesuai dengan keinginannya, bukan menuruti hawa nafsu kita. Yang kedua, membela kebenaran. Matius 5 ayat 10. Adalah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Membela kebenaran. Dianiaya karena membela kebenaran. Ya, aneh juga ya. Tapi kata Tuhan, berbahagialah orang yang menderita. Berbahagialah orang yang teraniaya karena membela kebenaran. Saudara, kita melihat di dalam sejarah gereja, Paulus itu orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan menghabiskan seluruh waktunya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Diganggu oleh orang-orang Yudaisme. Dia menginjil ke satu daerah, mendirikan gereja. Berikutnya datang orang Yudaisme. Ngasut supaya mereka jangan mendengarkan ajaran Paulus. Dan terakhir hidupnya bagaimana dengan Paulus? Dikepenggal kepalanya. Petrus ditangkap, disalib seperti gurunya, tapi Petrus berkata, jangan salibkan aku seperti guru. Biarkan aku disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Dia menerima semua itu. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menderita karena membela kebenaran. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran, tidak usah takut dianiaya. Saya tidak sedikit mengalami melayani pekerjaan Tuhan, tidak sedikit. Dulu waktu saya masih muda, mama saya nggak pernah ngomong sama mama saya, kasihan. Ya, sudah dari kampung mengalami masalah yang begitu berat, sekarang bisa melihat saya anaknya kemudian menderita, saya cerita, tidak, saya tidak pernah. Tapi dia tahu, nalurinya sebagai seorang ibu tahu kalau saya mengalami masalah. Itu dia berkata, geus kaluar wae ti gereja eta teh. Jang naon hirup tadi kitu-kitu wae ku jelema dihina, diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Saya tahu di gereja sekalipun firman Allah sudah mengatakan yang Pengkhotbah 9 ayatnya kalau tidak salah yang 16. Hikmat itu terlebih daripada kekuasaan. Tetapi hikmat orang miskin tidak dihargai orang. Perkataannya tidak akan didengar. Saya mengalami. Di sekolah teologi saya disayangi oleh guru luar biasa. Begitu belum selesai, saya sudah didatangi 2 misioneri mengajak saya ikut bersama dengan dia melayani pekerjaan Tuhan. Lalu muncul dari Bogor, muncul dari tempat-tempat yang lain, meminta saya, tapi ketika saya pulang ke gereja sendiri, ya saya nggak nuntut apa-apa, diam aja, ya diperlakukan seperti apa-apa saya diam aja, karena saya sudah diajar oleh Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Pembalasan adalah hakku, baru tadi dibaca dalam firman Tuhan. Terus yang berikutnya, apalagi yang terjadi, ya? Tersinggung atau mengalami kekecewaan, merasa tidak diperhatikan, ya. Kemudian pertengkaran. Itu seringkali dalam gereja. Dan Tuhan mengajar, memberi satu perumpamaan. Seorang yang menabur benih gandum di ladangnya. Dan setelah beberapa waktu, benih gandum itu tumbuh menjadi besar. Tapi kemudian pegawainya datang melihat kebun anggur ini. Loh, bukankah yang ditanam di tanah kebun itu adalah benih gandum? Kenapa banyak bertumbuh lalang-lalang? Lalu pegawai berkata kepada Tuhan, Tuhan, izinkan kami mencabut lalang-lalang itu. Dan sebelumnya dia mengatakan, bukankah Tuhan menabur benih gandum di ladang itu? Kenapa sekarang banyak bertumbuh lalang? Kata Tuhan, kata mereka, izinkan kami mencabut lalang itu. Kata Tuhan,
kata Tuhan itu berkata, jangan. Biarkan pohon itu bertumbuh bersama-sama sampai berbuah-buah. Nanti setelah berbuah, kamu boleh mengambil lalang-lalang itu. Sebab akan kelihatan, lalang dengan gandum itu akan kelihatan. Jadi mudah, cabut dulu lalang, kemudian kumpulkan, bakar dengan sebaik-baiknya. Itu Tuhan mengajar. Di dalam gereja ini, ingat, gereja itu bukan tempat orang kudus. Orang suci tidak ada dosa. Gereja adalah tempat orang yang dikuduskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus dalam satu pertobatan yang sungguh-sungguh dan kelahiran baru. Jadi kalau ada di dalam gereja orang yang misalnya udah ke gereja sekian tahun lamanya tapi perilakunya seperti itu, belum dijamah oleh Tuhan, belum mengalami kejadian yang baru, tetap hidup di dalam dosa. Nggak aneh. Gereja itu adalah tempat yang direstui oleh Tuhan untuk dipakai sebagai tempat membimbing umat dalam iman dan pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Membimbing umat di dalam ibadat dan pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apalagi kekristenan sifatnya rohani. Masing-masing harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Roma 4 ayat 12. Kekristenan sifatnya pribadi. Jadi kita bertanggung jawab kepada pribadi kita untuk menumbuhkan kekristenan dalam kehidupan kita ini. Roma 4 ayat 12. Bukan hanya bersunat, tetapi mereka juga yang mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Ya, teruskan. Sekarang kita teruskan tadi itu hal-hal yang terjadi ya, sehingga orang meninggalkan diri. Kemudian respon Tuhan Yesus. Tadi waktu Tuhan Yesus mengajar, ada orang menganggap perkataannya keras, tidak mau. Tuhan tidak menahan mereka. Ya, di sini saya katakan, seorang pun tidak dapat datang pada Yesus ya tanpa digerakkan hatinya oleh Tuhan. Tadi ayatnya sudah dibaca, Yohanes 6 ayat 44. Seorang tidak dapat datang kepada Tuhan Yesus kalau hatinya tidak digerakkan oleh Tuhan. Jadi tidak mudah untuk datang kemudian sampai kepada pertobatan yang sungguh-sungguh kalau Tuhan tidak jamah hatinya. Ya. Tahu firman Tuhan tapi tidak pernah bertobat. Ya. Tuhan tidak pernah memaksa. Semua harus dilakukan dengan hati yang tulus. Semua harus dilakukan dengan tulus. Beribadat melayani pekerjaan Tuhan harus dilakukan dengan hati yang tulus. Akibatnya, ya saudara-saudara, akibatnya. Tadi sudah dikatakan akibatnya meninggalkan Tuhan yaitu kebinasaan. Ya tidak langsung geletak secara jasmani mati begitu. Masih hidup tapi tidak pernah akan menikmati berkat anugerah Tuhan. Karena yang dicari bukan Tuhan. Mati secara rohani, kalau terus kesempatan sudah diberikan oleh Tuhan tetap mengeraskan hati, berakhir juga tidak ada kebahagiaan. Sebab kata Tuhan, hendaklah kamu setia sampai mati, ya. Hendaklah kamu setia sampai mati, ya. Teruskan. Akibat meninggalkan tadi kita membaca dulu. Contohnya Raja Saul. Raja Saul itu mula-mula waktu dia diangkat menjadi raja rendah hati, tulus. Tapi setelah dia lama menjadi raja kemudian menjadi buruk sekali hubungannya dengan Tuhan, ya. Bahkan orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel ini dari orang Filistin namanya Daud. Jadi mantu dia. Ya, karena dia sudah janji kalau Daud berperang menang melawan itu tentara Filistin ini. Goliat itu. Dia akan diangkat menjadi mantunya, menikah dengan anaknya Raja Saul namanya Mikal. Tapi Mikal tidak diberkati oleh Tuhan sebab mulutnya waktu dia melihat Daud menyambut tabut Allah dibawa ke Yerusalem. Daud di depan tabut Allah ini menari-nari. Dia berkata dari lotengnya,
Tidak tahu malu seorang raja menari-nari di depan rakyatnya. Daud itu bukan penari, tapi dia tuh sukacita surgawi. Jadi bukan ajaran deh, menari ini bukan didikan. Jadi jangan sampai nanti wah Daud juga menari begitu. Itu insidental. Ya tidak terus lanjut langsung kemudian tiap hari Daud menari. Dia suka nonton orang menari, tapi dia tidak menari. Tapi kali itu karena dia begitu gembiranya tabut Allah, tanda kehadiran Allah dibawa ke Yerusalem, dia menari. Tapi kata firman Tuhan, Mikal berbuat seperti itu, dia tidak mendapatkan anak dari Daud. Tidak mendapatkan mandu. Ya. Jadi berakhir Raja Saul ini dengan anaknya Yonatan ditangkap oleh orang-orang Filistin. Ya, kasihan sekali. Padahal awalnya begitu mengasihi Tuhan, waktu dicari oleh Samuel akan diangkat menjadi raja sama Tuhan sudah memberitahu. Dia nyumput. Tapi setelah itu karena memang tidak memelihara hubungannya dengan Tuhan dengan baik seperti itu. Ya. Kemudian bangsa Israel. Saudara melihat bangsa Israel itu bangsa yang dibentuk oleh Tuhan dari kecil sampai begitu menjadi bangsa yang besar. Tapi kemudian mereka tidak menerima Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, ya, mereka itu meninggalkan Tuhan, tidak mau peduli kepada Tuhan, dan Tuhan tidak memaksa. Dan akhirnya berakibat, saudara kalau baca di dalam buku sejarah, ya, jutaan orang-orang Israel yang mengembara sampai ke daerah Eropa ditangkap oleh orang Jerman lalu dihukum, dibunuh. Saya pernah membaca kamp neraka Auschwitz itu di Jerman. Ada foto-fotonya di sana, gambarnya dan foto itu. Saya melihat di sana orang Israel suruh keluar dari tahanannya, keluar baris telanjang bulat mereka. Jalan masuk ke satu ruangan, tertutup ruangan ini. Di tembok itu ada lubang-lubang. Mereka masuk ke sana, gas beracun, semua berkelimpangan sana. Itu orang Jerman. Itu umat Allah. Mengapa sampai terjadi begini? Mereka menolak Tuhan. Sekarang yang terakhir, yang harus kita lakukan, jangan meninggalkan perhimpunan bersama sebagaimana. Sekali lagi, jangan meninggalkan perhimpunan bersama atau ibadat bersama. Jangan meninggalkan perhimpunan bersama. Ayatnya nanti sudah baca di rumah, Ibrani 10 ayat 25. Kemudian, percayalah kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Itu yang harus kita lakukan di dalam keadaan zaman yang sampai sekarang ini. Penuh dengan kegelapan, biar Tuhan akan tetap memelihara kita. Jangan, ya, ada masalah, anggap saya cicing di imah bisa itu. Saudara, kita harus ingat, kita mempunyai Tuhan itu berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada orang yang memimpin agama di dalam dunia ini seperti Tuhan Yesus, tidak ada. Mari kita bersama-sama minta kepada Tuhan supaya Tuhan membimbing, supaya kita tetap setia beribadat kepada Tuhan. Amin. Sampai di sini firman Allah. Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Dan kita akan persiapkan dengan hati yang sungguh-sungguh penuh kasih. Kita akan nyanyikan satu pujian. Suci, suci, suci. Allah
Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Makanlah, inilah tubuhku. Silakan saudara makan roti ibarat tubuh Yesus dalam nama Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur dan memberikan kepada murid-muridnya. Minumlah semua dari cawan ini. Inilah darahku yang dibagikan bagi orang banyak untuk pengampunan dosa. Silakan kita minum air anggur ibarat darah Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah raya ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan sehingga ibadah ini terlaksana dengan baik ya Tuhan sampai selesai. Hamba berdoa mohon Tuhan berkati dan meteraikan semua di dalam kuasa Roh Kudus apa yang sudah kami lakukan, sehingga sungguh-sungguh semuanya bisa mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang tidak sempat hadir dalam kegiatan ibadah raya ini. Kalau mereka mengikuti pelayanan online, Tuhan berkati supaya mereka juga tetap bisa menikmati kebenaran firman Allah dan sungguh-sungguh mau tetap setia mengiring kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan dengan masalah apapun yang dihadapi, tapi sungguh-sungguh kami boleh beriman, hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai satu saat kami pulang ke rumah Bapa, tinggal bersama dengan Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa mohon Tuhan akan pelihara seluruh gereja-Mu di muka bumi ini dan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan khususnya di seluruh Indonesia. Jangan sampai ya Tuhan kami menghadapi tantangan-tantangan masalah pembatasan sehingga dengan ketakutan kami menghindarkan diri dari masalah-masalah itu Tuhan, atau menutup diri dari ibadah. Kami serahkan semua dalam pimpinan Tuhan. Kami yakin dan percaya di tengah-tengah wabah virus corona yang melanda dunia ini, Tuhan tetap peduli kepada kami. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh mau berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat segala pengharapan Tuhan berikan pada kami. Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin, lindungi setiap anak-anak-Mu, baik yang dekat maupun yang jauh. Dan kalau ada di antara umat-Mu ya Tuhan, seusai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah. Tetap berkati dan cukupkan kebutuhan hidup mereka secara jasmani maupun rohani dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang sudah cukup, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih.
pulang, Tuhan Yesus memberkati.